Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, jika baik dan sehat. Saya ucapkan terima kasih ya, Mbak, sudah berkenan hadir di kegiatan hari ini. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, kita mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu ya, Mbak. Iya. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nabila Kurnia Dewi. Di sini saya mahasiswa semester 5 jurusan BK di UGRIS. Silakan Mbak, bisa bergantian memperkenalkan diri Mbaknya. Halo Mbak, nama saya Wulan. Saya asalnya dari Yogyakarta. Oke, terus Mbak Ulan di sini tuh kegiatannya apa aja sehari-harinya? Saya sekolah di Unisula sebagai mahasiswa. Oke, lalu Mbak Ulan terus udah pernah mengikuti konseling seperti ini atau belum ya? Belum, baru pertama kali. Berarti baru pertama kali ini mengikuti konseling individu seperti ini ya, Mbak? Iya. Oke, jadi saya jelaskan sedikit ya, Mbak, mengenai konseling. Jadi konseling di sini kita akan melakukan konseling individu. Konseling individu sendiri merupakan sebuah layanan dalam bimbingan dan konseling, di mana kita melakukan konseling di sini hanya 2 orang membahas masalah individu seseorang tersebut. Nah, biasanya kita di sini itu Mbak Ulan di sini datang secara sukarela ya, Mbak, tidak ada paksaan dari siapapun. Iya. Oke, terus Mbak Ulan nanti juga bisa untuk terbuka menyampaikan masalahnya, jadi gak usah malu-malu saat bercerita, begitu ya, Mbak? Iya. Oke, untuk selanjutnya Mbak Ulan juga gak usah takut kalau rahasianya itu terbongkar atau gimana. Jadi kita di sini mengedepankan kerahasiaan, jadi kita saling menjaga rahasia satu sama lain, jadi nggak usah takut-takut ya, Mbak. Oke, untuk selanjutnya, apakah Mbak Ulan sudah siap masuk ke tahap inti kita pembahasan di konseling individu ini? Iya, Mbak, siap. Oke, jadi di sini kita akan melaksanakan konseling individu. Untuk itu Mbak Wulan bisa untuk menceritakan sedikit atau menceritakan secara detail apa sih masalah yang sedang Mbak Wulan hadapi sekarang ini? Jadi masalahnya sekarang adalah saya tuh pengen sekali menjadi orang yang humble gitu, Mbak. Kalau ada orang baru itu bisa langsung kenal, bisa mengakrabkan diri. Sedangkan saya tuh kalau belum disenggol, kalau belum diajak ngobrol dulu, itu saya diam aja, Mbak. Padahal saya tuh pengen ngobrol gitu sebenarnya. Oke, berarti Mbak Wulan ini tipe orang yang kalau nggak diajak ngobrol ya berarti nggak nyapa, nggak ngobrol gitu ya, Mbak? Iya. Oke, terus Mbak Wulan udah pernah ngelakuin kayak mencoba buat menyapa orang lain, mengajak ngobrol orang lain, itu udah pernah apa belum, Mbak? Sudah dulu saya tuh sering menyapa tetapi diabaikan, Mbak. Jadi saya kayak males nyapa lagi, akhirnya kayak nggak mau nyapa duluan. Terus ya udah terlanjur kalau ada orang baru itu saya nggak nyapa, harus disapa dulu, harus disenggol dulu, baru saya tuh mau ngobrol sama dia. Oke, kalau misal kan tadi kan kayak nggak disapa balik atau merasa dikucilkan gitu ya, Mbak. Iya. Perasaan Mbak Wulan itu gimana ya, sampai kok malah jadi trauma apa gimana untuk menyapa orang? Mungkin saya berpikiran negatif ya, Mbak. Mungkin saya pikir mereka tuh nggak suka kalau disapa, ataupun saya juga berpikir bahwa mereka tuh nggak suka kalau disapa saya gitu. Oke, terus misal nih Mbak Wulan kayak ketemu sama orang tersebut di kemudian hari, di hari berikutnya gitu, terus Mbak Wulan pernah nanya nggak, kok kamu kemarin tak sapa, nggak menyaut gitu, pernah nanya apa ya udah biarkan berlalu? Ya udah biarkan berlalu aja gitu. Oke. Lalu kira-kira Mbak Ulan tuh
ada sosok orang atau orang teman, bahkan tokoh terkenal atau idola, boleh orang tua atau teman dekat yang mungkin bisa Mbak Ulan gunakan sebagai model dalam konseling kita hari ini, untuk bisa mengatasi masalah Mbak Ulan tersebut. Jadi orang tersebut tuh memiliki rasa humble yang tinggi dengan orang lain, jadi tidak memikirkan wah saya takut untuk dikucilkan gitu. Ada nggak Mbak? Ada. Kalau boleh tahu itu siapa ya, teman atau orang tua atau tokoh idola? Itu namanya Dokter Retno. Ya, cewek. Teman atau Teman. oke, Dokter sih, lebih ke dokter. Cuman ya udah kenal. oke. Terus Mbak Ulan bisa memberikan informasi sedikit mengenai orang tersebut atau model tersebut, itu gimana orangnya kok bisa Mbak Ulan gunakan sebagai model dalam konseling kita hari ini? Tokoh idola saya. Ya, yang tadi itu. Ya, Dokter Retno itu jadi tokoh idola saya karena dia kan orangnya pembelajar. Dia tuh suka belajar dan orangnya kayak humble gitu kan. Kalau ketemu orang tuh kayak bisa langsung ramah, terus nyapa, nanya-nanya, dan dia kayak pikirannya tuh udah dewasa serta berwawasan luas gitu, Mbak. Jadi tahu situasi dan kondisi setiap orang. Jadi kalau ngobrol sama orang tuh enak gitu orangnya. Oke, terus alasan lain selain hal tadi yang sudah diceritakan atau diinformasikan kepada saya, ada nggak Mbak alasan lain untuk bisa humble seperti model yang Mbak pilih? Alasan lain kenapa saya harus humble gitu, Mbak? Ya, berdasarkan modeling tadi. Oh, karena saya lihat Dokter Retno itu dia kan orangnya humble, jadi kalau kemana-mana tuh orang-orang banyak yang kenal karena dia kan sering ngobrol. Kalau ketemu pun nyapa, ramah gitu. Kalaupun dia sibuk, dia kalau disapa duluan itu pasti menjawab dengan senyum dan ramah gitu, Mbak. Jadi itu orang yang nyapa juga seneng gitu. Oke, jadi kita dapat menggeneralisasikan bahwa Dokter Retno ya tadi. Iya. Iya, itu memiliki sikap yang ramah baik dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya Mbak. Iya. Oke, jadi mudah untuk menyapa dengan siapapun, terus dia juga memiliki ilmu, Iya, wawasan yang luas. Iya, Jadi wawasan yang luas. kalau ngobrol tuh enak gitu, nyambung, Mbak. Oke, berarti nyambung, terus jadi terlalu humble gitu ya Mbak, dengan orang lain bisa langsung Iya, humble iya, walaupun belum humble. terlalu kenal gitu. Iya. Oke, terus kalau menurut Mbak Ulan itu perilaku dari model Dokter Retno tadi itu gimana Mbak, perilakunya terhadap mungkin ke Mbak Ulan atau ke orang-orang di sekitarnya, perilaku yang menjadikan beliau itu modelnya Mbak Ulan. Saya. Nah, jadi Dokter Retno tuh orang yang penyayang juga, sukanya dia kayak nanyain gitu, perhatian, udah makan belum gitu, mau beli barang enggak gitu. Terus saya kan merasa kayak oh berarti orang ini perhatian sama semua orang gitu, diperhatiin. Mungkin itu juga yang bisa membuat orang tuh nyaman. Jadi kalau ngobrol sama dia tuh nggak cuman kayak ngobrol sebatas orang ngobrol doang, cuman kayak keluarga juga, bisa ya temen, bisa sahabat gitu. Jadi kayak bukan ngobrol dengan orang asing gitu, Mbak. Dia tuh kayak bisa mendekatkan diri, bisa jadi inspirasi, bisa jadi contoh gitu. Kadang juga bisa ngobrolin tentang hal-hal yang kan saya udah deket gitu sama Dokter Retno. Jadi Dokter Retno tuh kayak ngobrolin kesehariannya, itu pun kayak bisa mengambil hikmah dari situ. Jadi emang pemikirannya yang dewasa, jadi saya bisa menjadikan Dokter Retno itu contoh dari segala aspek. Oke, untuk selanjutnya mungkin Mbak Ulan bisa kayak mencoba atau menunjukkan gimana sih sebenarnya perilaku dari Dokter Retno tadi yang Mbak Ulan gunakan sebagai modeling. Mungkin bisa kayak dibayangin dulu Mbak, dipikirkan
ternyata memang gini ya dokter Ratna tuh. Jadi saya bisa untuk menyontoh. Bayangin dulu ya Mbak ya. Iya Mbak, kayak nanti habis ini setelah Mbak Wulan membayangkan, mungkin bisa untuk langsung mencoba sebagai menjadi model tersebut. Udah Mbak. Jadi saya memperagakan gimana cara dokter Retno tuh biasanya nyapa saya gitu. Iya benar, kayak yang dilakukan tadi itu apa aja gitu yang membuat Mbak Wulan ini termotivasi untuk memilih model Seperti dokter Ratna itu ya. Saya langsung peragakan sekarang Mbak. Mungkin bisa mencoba untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan modeling Mbak Wulan tadi. Silakan Mbak. Biasanya saya tuh melihat dokter Retno kalau nyapa saya tuh dengan hangat, dengan ramah dan humble gitu. Kalau semisal ya, halo Wulan, apa kabar? Udah lama nggak ketemu nih, kemana aja gitu. Biasanya kayak gitu. Terus biasanya kan dia kan cerita-cerita, kemarin aku tuh sama ibuku kayak gini gitu. Jadi kayak serasa tuh saya dikenalin sama keluarganya juga gitu, ibunya juga, walaupun saya tuh jarang ketemu sama ibunya. Cuman karena dokter Retno tuh suka cerita tentang ibunya, tentang kakaknya, kalau sama kakaknya suka main dan kayak gini gitu, saya jadi kayak oh keluarganya tuh bisa saya rasa tuh saya deket sama mereka gitu, walaupun itu cuman dari cerita dari dokter Retno. Jadi dari situ saya merasa wah orangnya perhatian, humble gitu kan. Saya ditanyain kabarnya, terus kemana aja nggak kelihatan, berarti kan dari situ saya merasa penting gitu loh. Oh saya dicariin, terus saya merasa dekat juga sama dokter Retno karena diceritain masalah gimana kesehariannya sama keluarganya seperti itu. Terus dokter Retno juga dia kan orang yang fokus gitu Mbak, serius. Kalau ada mode dimana dia santai, dia ceria gitu, ada mode dimana dia serius. Pas mode serius tuh kan biasanya dokter Retno tuh suka belajar Mbak, jadi belajar sambil nyemil kayak buah kayak gitu, terus minum. Jadi dia tuh menerapkan gaya hidup sehat karena dia di kesehatan ya. Dia jadi dokter Retno tuh kesehariannya emang bisa dicontoh. Terus habis itu dari pembelajaran itu kan dia mesti dapat wawasan, dapat ilmu. Kadang dia juga menceritakan ke saya gitu. Jadi saya kayak kayak anaknya sendiri gitu sama dokter Retno. Jadi kayak oh ini bisa jadi panutan nih gitu. Oke, terus kalau diperagain tuh gimana Mbak? Kalau misal kayak nyapa orang atau halo gitu, pakai ragaannya tuh gimana? Atau langsung salaman atau langsung merangkul itu gimana Mbak? Kadang, coba bisa diperagain ya Mbak. Ya kayak kadang salam gitu langsung saya gini. gini iya, terus kadang langsung dipeluk gitu, halo apa kabar, dipeluk gini ya Mbak. Gitu. Jadi saya kayak merasa apa ya, orangnya tuh hangat banget ya gitu. Terus ini walaupun kayak gitu, cuman dia juga milih orang sih. Kalau yang belum deket banget gitu enggak, cuman agak sopan lah gitu. Cuman kalau udah yang deket ya temen atau siapapun gitu mesti digituin kalau ketemu sih gitu. Dia kayak nggak memandang bulu, terus sama siapa aja tuh pokoknya ditemenin gitu, rendah hati orangnya. Walaupun dia juga milih-milih sih sebenarnya. Kalau yang dekat itu sangat memilih teman yang harus diceritain apa gitu, milih. Cuman kalau yang nyapa kayak humble gitu sama semua orang. Oke, terus setelah tadi ya Mbak Wulan mencoba untuk memperagakan sedikit gerakan gimana sih sikap humble, perilaku humble dari dokter Ratna tadi. Terus gimana dari yang sudah Mbak Wulan ceritakan, ada nggak sih proses dari modeling tadi yang bisa, hal-hal yang didapatkan itu apa saja dari proses modeling tadi Mbak? Dari proses modeling tadi saya malah bisa lebih berpikir bagaimana dokter Retno tuh dia bisa humble dan disukai orang lain. Jadi
bisa saya praktekkan dengan apa yang saya jabarkan tadi ke mbaknya. Saya juga lebih memahami gimana sih caranya dokter Wulan bisa jadi dokter Retno, dokter Retno bisa kayak gitu. Terus karena Wulan ini kan orangnya kan sebenarnya nggak langsung bisa deket sama orang, tapi sama dokter Retno tuh bisa beda gitu ya, bisa ikut humble juga. Jadi kalau ada temennya dokter Wulan tuh saya suka main sama mereka juga, dikenalin, terus kita juga jadi berteman, jadi teman saya juga tambah banyak gitu. Oke, berarti dari proses modeling ini dengan model Dr. Retno tadi berhasil ya Mbak untuk bisa Mbak Wulan kedepannya untuk bisa lebih humble lagi untuk menyapa orang, berkenalan dengan orang gitu ya Mbak. Bisa saya contoh gimana caranya dokter Retno, dan kalau orang ngobrol itu kan berarti kan itu hal yang dikeluarin. Dan saya belajar dari dokter Retno bahwa kita juga harus mengisi apa yang sebelum kita mengeluarkan sesuatu, yaitu dengan belajar, dengan menambah wawasan. Jadi dengan itu kita bisa humble, dengan bersosialisasi ke orang lain itu lebih mudah gitu, karena lebih nyambung sama orang. Oke, untuk selanjutnya menurut saya juga Mbak Wulan ini sudah bisa menyampaikan dengan bagus juga. Berarti kan cara bicara Mbak Wulan itu kan sudah baik ya Mbak. Mbak Wulan juga hebat bahwa memilih model yang sangat hebat juga, yang luar biasa, untuk sebagai mungkin bisa sebagai contoh ke depannya agar Mbak Wulan bisa lebih memiliki rasa percaya diri, rasa humble dengan orang-orang di sekitar. Baik orang yang belum kenal mungkin bisa untuk disapa juga, tapi tidak yang terlalu dekat gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa evaluasi bersama Mbak dari kegiatan yang sudah Mbak Wulan ceritakan dengan model Dr. Retno tadi. Evaluasi dari diri Mbak Wulan itu apa menurutnya Mbak Wulan? Saya ternyata itu orangnya lebih berpikir negatif pertama. Kedua, setelah ngikut pikiran itu, saya jadi tertutup sama orang. Jadi dengan adanya dokter Retno tuh membuka wawasan saya bahwa ya mungkin nggak semua orang kalau disapa emang nyapa balik, ataupun kalau disapa biasanya dia nyapa duluan. Tapi dengan kita nyapa, kita tuh paling nggak menambah teman dengan orang-orang yang mau berteman dengan kita, nyapa balik, ataupun intinya kalau kita nyapa duluan tuh kita dapat banyak teman daripada kita nggak nyapa orang gitu. Jadi mungkin dokter Retno juga pernah kayak gitu ya Mbak, cuman kan banyak juga orang yang mungkin dia juga nyapa duluan atau bisa jadi teman yang baik setelah kita nyapa gitu kan, kita nggak tahu. Jadi bolehlah dicoba dulu, mulai terbuka biar bisa nyapa duluan lagi, terus nggak tertutup sama orang gitu. Oke, berarti Mbak Wulan ini sudah bisa mengevaluasi dirinya ya Mbak. Benar sekali tadi yang dikatakan Mbak Wulan bahwa kita memang harus kayak lebih bisa mengontrol diri untuk humble dengan orang lain gitu. Juga kita belajar apa aja yang akan kita lakukan, seperti menambah wawasan agar kita lebih bisa percaya dirinya tuh lebih tinggi, juga lebih bisa humble lagi dengan orang lain gitu. Untuk selanjutnya mungkin kita ambil kesimpulan bersama bahwa Mbak Wulan ini yang awalnya memiliki rasa humble yang kurang atau takut untuk menyapa orang lain, menyapa orang-orang di sekitar karena takut dikucilkan, karena takut gak dijawab balik. Nah ternyata dengan adanya model Dr. Retno tadi, Mbak Wulan juga sudah meragakan, melakukan modeling apa yang dilakukan perilaku dari Dr. Retno tadi. Ternyata Mbak Wulan ini bisa loh untuk kedepannya menjadi lebih humble lagi, dari belajar dari Dr. Retno tadi. Oke, mungkin konseling hari ini
kita cukupkan segini dulu ya Mbak. Baik. Oke, untuk selanjutnya semoga kita bisa bertemu lagi di konseling lainnya atau di hari lainnya. Bahkan kalau ketemu saya di jalan boleh Kak menyapa-nyapa Ya. gitu. Siap, Mbak. Jangan takut ya Mbak. Iya. Oke, mungkin sekian dari konseling hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Wulan yang sudah mau menyampaikan permasalahannya. Baik, terima kasih kembali. Apabila saya ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan ya Mbak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak.